Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our English class with me, Ibu Asma. And today we will learn about past simple. But before I explain about past simple, I would like to tell you about the objective of our learning today. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan nantinya mampu untuk menggunakan bentuk past simple dalam memberikan dan menanyakan informasi yang terjadi di masa lampau. Oke, sebagai informasi buat kalian bahwa past tenses itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah past simple atau yang disebut dengan simple past tense. Kemudian yang kedua past continuous, dan yang ketiga past perfect, dan yang keempat adalah past perfect continuous tense. Tetapi untuk pertemuan kita kali ini, materi yang akan kita bahas lebih dalam adalah penggunaan bentuk past simple. Dan berikut adalah the function of past simple. Jadi past simple itu fungsinya adalah untuk apa? Nah, past simple is used to express an event that happens in the past. Jadi kita gunakan past simple itu untuk mengekspresikan atau mengungkapkan sebuah kejadian atau peristiwa atau kegiatan yang terjadi di waktu lampau. Jadi suatu kegiatan yang kalian pernah lakukan di waktu lampau, kalian bisa ungkapkan dalam bentuk past simple. Sementara untuk menunjukkan waktu yang mengacu kepada bentuk lampau, yaitu di sini ada time signal of past simple adalah this morning, pagi tadi, kemudian yesterday, kemarin, in 1995, kalian bisa mengubah tahunnya dengan tahun kapanpun. Kemudian last, di sini bisa diisi dengan last week, last month, last year, last holiday, and last weekend. Kemudian time signal yang lainnya kita bisa gunakan kata ago. Di sini berupa few days ago, kemudian 5 days ago, a week ago, a month ago, and 2 years ago. Jadi kalian bisa menggunakan tanda waktu yang mengacu kepada kejadian lampau. Dan berikutnya adalah the formula of past simple. Jadi bagaimana sih bentuk past simple tersebut? Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu positif dalam bentuk positif atau affirmative. Nah, ini terdiri dari subject, kemudian diikuti dengan verb 2 dan object. Kemudian untuk negatif itu sendiri ada subject dan kemudian did not atau disingkat dengan didn't, kemudian diikuti dengan verb 1. Nah, jadi tolong diingat untuk penggunaan negatif dia gunakan did not tapi juga menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, kemudian untuk interrogatifnya terdiri dari did plus subject plus verb 1. Nah, untuk interrogatif pun perlu diingat bahwa setelah menggunakan did, maka kata kerja yang digunakan pun kembali menjadi bentuk pertama atau verb 1. Dan untuk jelasnya, saya akan memberikan contoh penggunaan past simple. Oke, for example, untuk positifnya, she studied English last night. Di sini kita gunakan kata studied. Kemudian untuk negatif, she didn't study English last night. Nah, di sini untuk negatif dia gunakan kata didn't, kemudian kata study-nya menggunakan kata bentuk verb 1. Kemudian untuk interrogatif kita bisa gunakan did she study English last night? Di sini dia gunakan kata did, kata bantu did, dan kata kerjanya menggunakan verb 1. Jadi perlu diingat ya bahwa untuk positif kita gunakan verb 2, kemudian untuk negatif kita gunakan kata did not diikuti dengan verb 1, dan untuk interrogatif letakkan did di depan diikuti dengan verb 1. Baik, mengingatkan kembali untuk verb yang digunakan bisa berupa regular verb atau kata kerja beraturan, dan yang kedua adalah irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Oke, untuk regular verb, for example, di sini ada verb 1. Contohnya adalah study, play, watch, talk, and walk. Nah, ketika diubah menjadi kata kerja kedua, maka kita cuma menambahkan bentuk a day saja, menjadi studied, played, watch, talk, and walk. Dan kemudian verb 3-nya juga tetap sama seperti kata kerja kedua, menjadi studied, played, watch, talk, and walk. Tapi untuk past simple kita menggunakan kata kerja bentuk kedua.
Dan berikutnya adalah irregular verb, yaitu kata kerja tidak beraturan, di mana di sini tidak menambahkan bentuk a day karena bentuknya tidak beraturan. Oke, for example verb 1 gunakan kata go, kemudian berubah menjadi bentuk keduanya went, kemudian ada kata write berubah menjadi wrote, eat menjadi ate, swim menjadi swam, dan bentuk ketiganya menjadi gone, written, eaten, dan swam. Oke, dalam past simple be atau to be yang digunakan ada dua, yaitu berupa was dan were. Nah, untuk was itu sendiri digunakan oleh subjek I, she, he, dan it. Sementara untuk were kita gunakan you, they, dan be. Okay, class, I think that's all about our topic today, past simple, and thank you very much for watching this video, and see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.